ada satu pun definisi yang konkret mengartikan yang namanya bahagia itu apa. Coba dengan artikan apa bahagia itu. Oh, bahagia itu ternyata orang yang punya mobil, punya pangkat dan kedudukan serta harta melimpah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang miskin? Apakah tidak berhak untuk bahagia? Maka tidak ada satupun kalimat yang mampu mendefinisikan bahagia itu sendiri. Maka kalau boleh saya menyimpulkan atau memberikan definisi yang paling gampang, bahagia itu simpel. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu dimana saat ini kita hidup, kita menikmati apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang Allah berikan. Itulah yang dimaksud dengan bahagia. Sekarang panjenengan bersama saya ada di Majlis Syuhada melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Sholat Jumat. Ini sudah menjadi definisi bahagia. Kalau bahagia itu kita nunggu punya mobil, bahagia itu tunggu punya rumah megah, bahagia menunggu punya uang miliaran, lalu pertanyaannya bagaimana jika semuanya itu nggak bisa kita terpenuhi? Apakah kita nggak pernah bahagia? Terkadang kita mengartikan bahagia itu adalah sesuatu yang berupa materi, yang kaitannya dengan sesuatu yang begitu wow. Saat orang lain memandang kita, Anda keren dengan berbagai macam aksesoris yang ada. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya apa-apa? Berarti gak bahagia. Kamu sini rahimakumullah. Jadi kebahagiaan itu segala sesuatu yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, itu yang dinamakan sebuah kebahagiaan. Namun sering saja tidak pernah kita syukuri. Coba, pernah nggak kita mensyukuri yang namanya nikmat sehat? Jarang. Pernah nggak kita mensyukuri yang namanya nikmat kesempatan? Kalau kita nggak punya kesempatan, nggak mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Pernah nggak kita mensyukuri bahwasanya kumpul dengan keluarga, duduk bersama dengan istri, duduk bercengkrama dengan anak-anak kita? Bukankah itu sebuah kebaikan? Banyak orang yang merantau, banyak orang yang harus berpisah dengan sanak keluarganya, ingin hidup berdekatan, berdampingan, tidak bisa. Sedangkan kita bisa menikmati makanan, hidangan, kita bisa kumpul dengan anak, kita bisa bersama dengan istri kita, dengan keluarga kita. Mengapa itu tidak kita artikan menjadi bagian dari bahagia? Kamu sudah ngomong, sebulan yang lalu, lebih kalau tidak salah, saya kedatangan tamu di rumah. Secara ekonomi dia berkecukupan, tidak kurang. Hanya saja dia bilang begini, Ustaz, caranya bahagia itu bagaimana? Saya kok rasanya belum menemukan kebahagiaan, meskipun saya sudah punya segalanya. Rumahnya merah, belakangnya rumah sakit BHC. Saya hanya tersenyum, saya nggak jawab apa-apa, saya hanya jawab begini, ngapunten Pak, kalau panjenengan kurang bahagia dengan apa yang Anda dapat, yang Anda miliki saat ini, saya kasih alamatnya supaya Anda bahagia. Gimana Ustaz? Alamatnya yang pertama, silakan datangi Dr. Sutomo di IGD atau ruang ICU. Berapa banyak di sana orang-orang berjuang untuk hidup? Berapa banyak orang-orang yang berada di ruang opnam berusaha untuk sembuh? Jenengan badan sehat, motor
sudah cantik, apa yang kurang bahagia? Kalau Anda pulang dari sana belum bahagia, jangan jauh-jauh Ustaz. Kalau ada rumah sakit, rumah saya belakangnya rumah sakit di Hasin, nah bagus. Nanti sampai pulang dari sini silakan mampir. Biar saja saya mau ke ruang ICU, lihat orang-orang yang lagi berjuang hidup, yang lagi dioksigen, Anda nggak dioksigen, masih kurang bahagia. Silakan datang ke kuburan. Di bawah kuburan sana orang-orang yang sudah dikubur bisa apa? Mereka berharap kembali untuk memperbaiki amal. Mereka yang ada di alam kubur saat ini sedang memohon kepada Allah, ya Allah beri saya kesempatan hidup sekali aja, ojo suwe-suwe, sedino. Lampau saya tak sholat, saya tak mau sujud, saya tak mau baca Quran. Jawaban Allah, semua sudah terlambat. Sedangkan kita saat ini ada di atas kuburan, Pak, bisa melakukan segalanya. Ayo, apa yang tak bisa kita lakukan? Mau sujud apa saja bisa. Mau makan, mau beli apa kalau punya uang bisa. Bisa kumpul keluarga. Pertanyaannya, alasan apa yang membuat kita tidak merasa bahagia? Apalagi kita menjadi orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar beruntung, bahagia orang-orang yang beriman. Alasan apa kita sebagai orang beriman gak bahagia? Apa karena rezeki kita gak sama dengan tetangga kita? Apakah rezeki kita gak sama dengan saudara kita? Atau karena rezeki kita tidak sama dengan adik kita, kakak kita? Itu bukan ukuran kebahagiaan. Kamu sendiri udah hebat ngomong. Jadi berbicara kebahagiaan itu segala kebaikan yang Allah berikan saat kita masih hidup, itu yang diartikan sebagai bentuk kebahagiaan. Cuma saja kita tidak pernah mensyukuri. Coba, kalau kita sudah mati, apa yang kita bisa lakukan? Gak ada. Saat ini kita masih hidup. Habis ini sholat Jumat kita mau ngapain masih bisa. Mau bercengkrama dengan teman bisa. Nelpon ke sana saudara yang ada di jauhan bisa. Video call dengan anaknya bisa. Nanti asar kita punya rencana mau sujud sholat asar masih ada. Tapi mereka yang ada di kuburan bisa apa? Tidak bisa. Maka syukuri nikmat hidup yang saat ini Allah berikan. Maka syukuri nikmat kesempatan yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Itulah yang dikatakan kebahagiaan di dunia. Kemudian ada yang namanya kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa satu jagat. Semua orang bisa doa itu. Anak kecil hafal doa itu. Iya. Apa yang dimaksud itu? Itu jelas. Ya Allah beri saya kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah di dunia ini tolong beri saya kebaikan. Allah sudah beri itu. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti di akhirat juga diberi kebaikan ya Allah. Saya cari kebaikan di akhirat itu pas saya cari dalam kitab. Ternyata saya temukan sukses di akhirat itu nanti adalah saya temukan di kitab Babatul Akbar saat saya ngaji subuh di masjid sama jamaah. Apa? Sukses nanti di akhirat itu di saat kita mampu melewati sirat. Kita di sini belum bisa membayangkan. Sukses yang di akhirat adalah saat kita mampu melewati jembatan yang terbentang. Ada yang mengatakan perjalanan 100 tahun, ada yang berpendapat 70 tahun, ada yang berpendapat sehari semalam,
perjalanan bagi orang. Ada yang mengatakan secepat kilat seperti sambaran petir, tersesuai dengan amal kita masing-masing. Ini para jemaah sekalian, setelah kita memikirkan kehidupan kita di dunia bahagia, jangan lupa bagaimana kita memikirkan nantinya menjadi orang yang selamat. Tentunya apa bekal-bekal yang nantinya menjadi selamat di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk. Apa? Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Raih syafaat baginda Rasulullah. Dan yang ketiga tidak lain adalah amal soleh. Kalau amal soleh sholat Pak, gampang. Kalau amal solehnya itu puasa, gampang. Kenapa? Bareng-bareng. Zakat itu gampang setahun sekali. Amal soleh yang sulit kita lakukan itu adalah hubungan sosial antara kakak dengan adik, saudara yang satu dengan saudara yang lain, dan yang terpenting adalah hubungan dengan para tetangga, masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu yang paling berat. Kalau hanya sholat nggak berat, tapi bagaimana ketika kita menjalankan hubungan sosial, ini yang berat. Terkadang kita terkena penyakit hati dan akhirnya kita tidak bisa menjalankan hubungan sosial dengan baik. Nah, kita berharap semoga kebaikan dunia kita dapatkan, dan kita berharap semoga sukses di akhirat, mampu melewati sirat, menjadi orang yang selamat dan lolos dari neraka jahanam kita dapatkan di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi wa billahi aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.